aja bang, sekuat-kuatnya. Nah, ini dia namanya pecok Budis. Hey para pecinta kuliner pedas, pasti doyan dong sama ayam geprek sambal ijo. Saking populernya, gampang banget ya kan buat nyari makanan yang satu ini di mana-mana. Tapi foodies tahu nggak warung mana nih yang jadi salah satu pelopornya di Jakarta? Ini ngomong-ngomong, sambalnya doang diulek, ayamnya mana ya? Nah ini bang, Nah, pesanan dia, abang. Budis. Mas, ini namanya sambal apa? Sambal hijau ayam pecok. Sambal ijo ayam pecok Budis. Tahu nggak pecok? Saya juga nggak tahu Mas, pecok itu apa sih? Pecok itu dalam istilah Jawa digeprek. Ini dia warung kita 38 yang udah 25 tahun jualan ayam pecok alias ayam geprek sambal ijo. Saking populernya nih foodies, sampai-sampai menu ini banyak banget ditiru warung lainnya loh. Eits, tapi ayam pecok di sini pastinya punya sajian rahasia nih di sambalnya yang bikin pelanggan setianya auto balik dan balik lagi. Apa tuh ya kira-kira foodies? Nah, Budis nih. Tuh, ini minyaknya minyak rahasia ya Mas ya? Minyak apa Mas ini Mas? Minyak bawang gitu lah. Biar Minyak tambah gurih bawang. Yaps, minyak bawang ini nih yang bikin beda dan otentik banget rasanya si sambal pecoknya foodies. Nah, untuk sambal pecoknya sendiri itu dibuat dari rawit ijo, rawit merah, cabai ijo, garam, jeruk nipis, dan minyak bawang. Sounds delicious. Oke deh, ayam dan sambal pecoknya udah jadi, sekalian kita pesan lele saus padang dan cah kangkung tauco. Tau nggak foodies? Di sini tuh menu aneka protein hewani ada, yang ayam, yang ikan, sampai seafood ready ya guys di sini. Gak pakai waktu lama, cus kita sikat semuanya sih. Nah, ini dia Budis, ayam pecok sambal hijau Budis. Tuh, lihat tuh ayamnya tuh. Di atasnya bermandikan sambal hijau Budis. Wow, bayang nggak pedesnya kayak gimana Budis? Yang kedua, kita cobain. Nih, kangkung tauco. Wah, dari tampilannya aja udah bikin bibir bergetar ya saking ngilernya foodies. Ijo royo-royo dari sambalnya ketemu sama kuning mengkilap si ayam. Bikin kita berkata lantang, hajar. Ayamnya juicy Budis, seratnya itu nggak terpecah-pecah gitu ya. Langsung ngampur. Tesnya mirip kayak paha ayam ini. Nggak keras, lembut tapi Budis. Ayam pecok yang dipesan sama Farizi ini itu dari bagian dada foodies. Seratnya banyak, bikin kenyang, tapi yang ini dijamin gak bikin capek ngunyah. Kenapa coba? Yap, udah pasti karena dagingnya selembut itu ya foodies. No effort lah buat dicombang-campingin sesuka hati. Nikmat banget. Saya suka pedas Budis, tapi pedasnya ini lumayan. Level 1 sampai 5, kayaknya di 5 deh Budis. Mentok pedasnya. Rasa sambalnya itu ciri khasnya lebih aroma bawangnya, terus nggak menghilangkan rasa kriuk ayamnya. Walaupun dada banyak dagingnya kayak gini, tetap rasa kriuknya masih ada Budis. Ayam dan pedas sambal pecoknya ini tuh emang sekawin itu ya. Ada gurih dari ayam, juga pedas dan segar dari sambal plus minyak bawangnya nih yang menggugah selera. Nah Budis, rasanya tuh khas banget ada bawangnya karena ini dibikin dari minyak bawang campuran bawang merah sama bawang putih. Terus satu lagi ada asam-asam seger Budis. Jadi kalau makan tuh nggak cuma pedes yang Budis rasakan, tapi ada segarnya campuran jeruk nipis Budis. Jadi seger, bukan ada pedes aja, cuma seger. Wow. Yang namanya minyak bawang itu foodies emang gak pernah gagal kayaknya buat ningkatin rasa dan aroma masakan. Karena bawang putih ketemu sama minyak itu tuh kayak tanaman ketemu sama air, auto hidup aja. Tapi yang ini sih hidup di lidah. Apalagi ada sentuhan jeruk nipis. Waduh, nampir biar banget tuh rasanya di mulut. Enak banget. Siapa coba di sini yang gak suka jeruk nipis? Next kita icip yuk si cah kangkung pakai tauco. Cus. Masih kriuk Budis. Bumbu tauconya strong, enak. Cah kangkung yang dimasak singkat ini foodies bikin kangkung masih bisa mempertahankan bodinya. Makanya pas dikunyah tuh kayak krenyes and delita bambang. Sajian kangkung ini emang sering banget hadir di warung-warung seafood ya foodies karena bikinnya satset, enak dan cocok bingo dipadu-padankan sama perdagingan. Paduannya pas. Ayamnya lauknya dapat, sayurnya dapat, karbonya dari nasinya juga dapat. Pas banget ini.
Terakhir nih ada lele saus padang. Yaps, jangan heran ya kalau biasanya saus padang pakai seafood, ini ikan air tawar ya guys. Wow, lelenya juga nggak main-main loh. Tuh, gede banget. Nah, lelenya itu dagingnya tebel banget, Budis. Juicy dan tetap pedas. Menu lele di sini dijamin bikin kenyang foodies tuh sampai satu piring aja dibagi dua karena nggak muat. Daging lelenya masih juicy karena prosesnya digoreng terlebih dahulu baru ditumis saus padang. Jadi rasa di lidah tuh kayak lembut banget tapi juga kriuk. Wih, maknyos lah pokoknya. Oh ya, ngomong-ngomong pedasnya gimana nih Zi? Rasanya gurih. Pedasnya level 1 sampai level 5, ini level 2. Nggak terlalu pedas kayak yang tadi. Tadi sih level 5, Budis. Tapi gurihnya, rasa lelenya masih dapat, Budis. Gurih dari daging lele ketemu sama asam manis pedas dari saus padang. Wah, siapa bisa nolak ini mah? Ditambah ada minyak wijennya. Wih, aromanya bikin nambah deh. Pokoknya ya foodies, semua menu di sini dijamin super lazis plus harganya juga nggak bikin mules. Seporsi ayam pecok ini cuma 20.000 aja. Nah, receh banget dong. Nah, Budis, untuk kalian pencinta sambal yang pedas, sambalnya di sini nggak pelit, Budis. Banyak menu lainnya, Budis. Untuk kalian pengen cobain, datang ke warung kita 38. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak pernah recehan, Budis. Sikat lagi, Budis. Foodies cuma jualan bakso dan tahu goreng, tapi ramenya membludak kayak begini. Wadidaw, emang ya kalau udah legend dan harganya murmer, pasti nggak bisa lepas dari jeratan lidah warga plus 62. Halo 2025 ya kan, masih ada nih yang jual bakso goreng dengan harga Rp500. Hello, beneran super affordable banget di kantong nih foodies. Ibu Purwanti penjual bakso goreng di mana Ibu? Rapocini, Mas. Rapocini yang viral. Saya datang dari Jakarta, Bu, jauh-jauh pengen nyobain. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Wow. Terima kasih banyak loh, Mas, sudah mau hadir ini deh. Bakso sama tahu goreng. Nah, tadi kan saya sempat ngintip-ngintipin Bu dari jauh ya. Ini nih jual gorengnya ini kayak 2 kali loh, dari yang sini pindahin ke sini, yang dari sini pindahin ke sini. Ini kenapa, Bu? Iya, Mas. Kita kalau menggoreng 1 kali itu, Uh-huh. Mas, dia itu kering di dalam, kering di luar. Jadi dia itu keras. Oke. Tuh kan foodies, wajib chip ya melalui 2 kali proses goreng. Pertama dengan api sedang agar bakso dan tahunya benar-benar matang hingga bagian terdalam. Lanjut itu penggorengan kedua dengan api besar hingga bakso dan tahunya benar-benar garing sempurna. Tampilannya simple tapi kaya akan rasa. Terbukti nih dalam waktu kurang dari 5 jam udah ludes diburu sama para pembeli. Jadi siapa cepat yang dapat ya foodies. Gak heran bakso goreng yang satu ini masuk sebagai bakso goreng terendul seantero Kota Makassar tuh katanya foodies. Wow, nih foodies nih. Tuh baksonya. Emang pas ditusuk pakai lidi aja nih garingnya krek sampai bunyi gitu ya, Bu ya? Iya, Mas. Wow, banyak banget. Nah, ini dia nih tahunya nih foodies nih. Tuh. Nggak sabar nih. Hah? 500? Iya, Mas. 5.000 kali. 500 per biji, Mas. 500 per biji. Dari awal jualan sampai sekarang alhamdulillah bertahan 500, Bu, Mas. kalau 8 tahun yang lalu itu kan kurang lebih sekitar 2017-an. Iya, Masa nggak naik-naik sih, Enggak Bu? nih, Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah, Biar Bu, ya. ayam mahal, minyak mahal. Alhamdulillah masih bertahan. Bahan-bahan bakso gorengnya ada ayam, ada telur bebek, dan bawang putih yang melimpah. Jadi nggak cuma rasa, aromanya wow semerbak deh tuh. Nah, udah harganya murah dikasih diskon lagi ya kan. Jadi kalau beli 10.000 Ada gratisnya. ada gratisnya deh pokoknya foodies. Makanya sampai sekarang ibu ini tuh tetap eksis jualannya walaupun cuman jualan bakso goreng dan tahu goreng. Nah, ini tahu gorengnya. Tuh, tapi ini bumbunya langsung siram apa nanti gimana, Bu? Dari kita masih mau disiram atau mau dipisah. Ada 2 pilihan cara makan bakso goreng ini. Dicocol-cocol ke bumbu kacang atau langsung dicampurin sama bakso dan tahunya ya. Sudah jualan sejak 10 tahun silam, bakso goreng Rapocini juga menerima pesanan untuk hajatan atau acara keluarga. Tapi jangan dadakan, secara setiap hari nih bisa membuat ratusan bakso goreng untuk dijual tuh foodies. Bekerja di sini foodies semuanya anggota keluarga, karena racikannya ini juga benar-benar otentik sih, resepnya dibawa langsung dari Pulau Jawa.
Nah, ini dia nih tuh ya, udah nggak sabar mau makan bakso gorengnya. Wow, enak. Yang pertama, sensasinya itu pas dimakan berasa banget nih kenyalnya, Budis ya. Wah, ini baksonya pakai ayam. Jadi ada ayamnya nih tuh. Tuh dalamnya tuh memang, nah dalamnya ini nggak sekeras atau nggak segaring yang di luarnya. Jadi ini sensasinya kalau dimakan tuh enak banget deh. Tuh ya kan. Garing-garing gimana gitu ya. Terus ayamnya juga berasa banget digigit. Asli nggak cukup sekali hap ini mah. Nih, sausnya dikasihnya 3, ada kacang, ada kecap, dan ada saus sambal. Ini aku langsung aja ya giniin ya, biar mantul gitu. Tuh. Jadi kalau kita makan atau pencinta-pencinta makanan yang nggak terlalu nggak terlalu tuh yang kayak medok banget, ini sih oke sih dijadikan cemilan sore menjelang malam. Kalau bumbu kacangnya mah udah pasti the best, nggak ada yang bisa nyaingin tuh kayaknya. Secara rasa bawang putihnya tuh ketara banget, tipe-tipe bumbu kacang yang super halus, jadi beneran soft banget pas masuk mulut. Mantap. Wow, ini tahunya di luar dan adonan baksonya di dalamnya. Adonannya kenyal juga. Enak. Gurihnya itu kayak sopan banget, sedikit banget gitu. Enggak yang sampai ngejibrak banget gurihnya. Dari tahu sama bakso, aku lebih suka yang baksonya karena ini kenyal banget gitu. Pokoknya tinggal pilih sesuai selera aja ya kalau kesini. All varian menu jaminan bikin nagih. Oke deh, yang mau cobain bakso goreng Rappuccini boleh cus langsung aja mampir ya foodies. Nongki dari jam 5 sore deh tuh di Jalan Rappuccini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Foodies, udah ya, tanggung deh. Kalau gitu aku mau habisin aja ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Rujak tapi isiannya bakso dan sum-sum sapi. Wah, sekte rujak ini berasal dari Madura nih foodies. Agak lain sih emang ya, tapi soal rasa jangan dianggap remeh. Secara bisa ludes hingga 300 porsi dalam sehari. Yang lagi viral dan hits kayak begini, jangan sampai lolos ya foodies. Foodies, wah ini dia nih sum-sum sapi, terus ada cingur sapi juga. Tapi jangan salah, bukan kita makan dengan nasi putih, tapi kita makan dengan apa ini Ibu? Gimana? Makanannya rujak ini sama itu kacang, sayur, lontong, gitu-gitu. Sama petis? Sama petis, udang, sama ikan tuna. Sama ikan tuna. Wah ini benar-benar berarti sekte rujak. Dinosaurus khas Madura di kota Surabaya. Aduh benar-benar ini ya menggugah selera. Oke, berarti selain ada rujak dinosaurus itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada rujak bakso. Rujak bakso. Tulang iga. Tulang iga. Wow, itu berarti bakso dicampur dengan si kacang-kacang ini? Iya, sama kuahnya juga ada cingurnya juga. Soal harga nggak usah overthinking, 15.000 untuk rujak bakso, sementara untuk rujak kikil dibanderol 20 ribuan aja. Wih, gimana nggak terhipnotis ya kan? Murah meriah bin receh abis nih guys. Sejak awal jualan, rujak Dinosaurus ini udah menjadi pusat perhatian warga Surabaya. Secara berani tampil beda gitulah dengan rasa yang oke punya. Gak heran pembeli yang datang gak cuma warga Surabaya aja. Rujak Dinosaurus ini udah famous di sosial media, jadi banyak yang penasaran pengen coba tuh foodies. Pokoknya siap-siap antri aja ya kalau kesini di jam makan siang. Pertamanya ngulek bumbu dulu. Oh, ngulek bumbu dulu. Ya. Sini. Ngulek bumbu itu ada petis. Oh, ini petisnya ada dua macam ya? Ada petis dua Madura macam. Sama petis Surabaya. Surabaya. Berarti Iya. itu ada petis udang sama ada petis ikan tuna. Oke. Pakai kacang dulu kok. Kacang dulu. Oh, ini kacangnya udah dihancur-hancurin Udah juga ya? dihancurin, kalau kayak gitu kan
nanti lama Lama orang ya, antri. jadi karena Ya. pesanannya banyak, jadi kita harus cepat sigap. Setiap pesanan selalu dibuat dadakan karena pelanggannya beda-beda selera. Ada yang pengen pedas, ada yang pengen dibanyakin petisnya, dan lain-lain. Jadi sesuai permintaan konsumen nih foodies. Selain petis dan kacang, wajib juga ditambahin cabai rawit dan pisang batu. Selain menambah cita rasa, pisang batu juga bisa membantu supaya perut nggak panas habis makan bumbu rujak yang pedas. Udah bener belum tuh cara nguleknya? Udah bener Udah kok. bener ya, Iya. oke. Cuma kurang goyang gini. Kurang kok. goyang, oh kurang goyang, gimana Iya. goyang? Coba dicontohin dulu goyangnya gimana? Oke, oh goyangnya gini, asik. Asik, goyangan Madura bikin semangat ya foodies. Katanya wajib digoyang nih foodies biar nggak capek kerjanya. Secara dalam sehari bisa ngulek hingga ratusan kali loh. Jadi butuh tenaga dan juga hiburan biar otot tetap santuy. Berarti ini ditambahin sumsum Sumsum, ya? iya, Tuh, wow ditambahin sumsum. Kita taruh sini foodies. Perlemakan duniawi sudah nempel semua di sumsum. Mantap banget. Terus langsung kita Pasang kacangnya. Oke, ini dia nih bumbu petis yang kacang berubah dia Iya. menjadi warna hitam. Tuh, wow. Untuk varian rujak kikil, kuahnya ini menggunakan kuah yang full of rempah-rempah. Mulai dari daun bawang, kunyit, lengkuas, merica, dan juga ketumbar. Ulala, nampak ya dari kuahnya nih foodies, kalau ini tuh bakalan jadi mantra alias mantep terasa di lidah. Asik! Jangan lupa dan kepoin dong tuh rujak baksonya. Kebayang nggak foodies bakso sapi mix dengan kuah kacang dan bumbu petis? Meleleh dibuatnya. Rujak dinosaurus ini buka setiap hari foodies dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Kalau main komplit, cus datangnya jangan siang-siang. Ntar takut ludes. Jujur foodies ya, baru pertama kali cicip yang kayak begini. Biasanya di rujak cingur ya, karena kalau ini tampilannya memang berbeda dari rujak cingur karena ada sumsum, kemudian ada mie-nya juga dan isiannya macam-macam. Sip. Bismillah. Bumbu petis dan kacang tanah yang cenderung gurih asli sih cocok banget dengan isian rujak sumsumnya foodies. Mie kuning, toge, plus lontong bener-bener kawin gak berantem deh tuh di mulut Andelita. Nih, kikil, kemudian tahu tempenya kita sikat ya. Wah, kikilnya menurut aku enak banget, kenyal-kenyal lembut karena udah dimasak dan juga direbus selama 3 jam kurang lebih. Jadi bener-bener dia pas masuk mulut itu yang nggak kenyal full, tapi balikunya juga lembut ya, enak. Tuh. Kalau biasanya kikil diolah dengan cara oseng atau kuah santan, ini benar-benar sekte kekinian nih yang lazis maksimal di lidah. Kikil yang lembut dan ada lemak-lemak kayak gitu nih, ternyata endulnya juga nggak kalah juara. Alamat bakal full nih perut. Sumsumnya itu cukup banyak ya di dalam ya, meskipun nggak kelihatan, cuman ada isiannya di dalam. Tuh. Wow. Aduh, mantap banget. Kebayang nggak? Sumsum yang super lembut banget, dicampur dengan si kuah petis, kuah kacang, dan juga kuah yang full of bumbu tadi. Kita aduk-aduk di dalam sini, kayak gini-gini nih, baru diseruput. Nikmat! Definisi sedap dipandang, enak dirasa ya. Pesonanya bikin perut nggak mau diem nih foodies. Sajian kuliner yang wajib banget masuk ke list kamu kalau lagi di Surabaya. Ya nggak kalah menantang buat masuk perut nih, of course, varian rujak baksonya foodies. Paling nggak tahan deh kalau disuguhin yang unik-unik dan udah teruji lazis kayak begini ya. Wow, kita cocol dulu baksonya. Tuh. Tipe-tipe bakso yang saya suka sepertinya ya. Ini dia. Bismillah. Wow.
Asli. Baksonya bener-bener sapi banget. Bakso pakai tempe dan bumbu petis itu ternyata nggak jauh-jauh dari kata lazis. Wenak tenan yo foodies. The real bakso zaman now yang super duper jos kandas rasanya di lidah. Panggilan nih kepada sumsum dan bakso lovers. Cus atuh yang pengen merasakan sensasi masakan khas Madura dengan resep yang otentik, datang aja ke sini. Buat yang lagi di Surabaya, langsung realisasikan ya. Jangan tunda-tunda, gas geng, dan selamat makan enak foodies. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Nggak perlu pakai saus atau sambal, yuk cakep banget Budi. Lazis Budi. Ada ketang panggang kekinian ala Jaksel nih foodies. Cakep dan menggoda banget ya kan penampakannya. Tapi warungnya bukan di Jaksel loh. Ini tuh di Semarang foodies. Soal makanan hype, Kota Atlas juga nggak mau kalah. Pastinya dong. Ada yang dipejak-pejak, diulek-ulek, tapi bukan sambal nih foodies. Tasya lagi ada di putih-putih tuh. Namanya lucu banget sampai diulang-ulang gitu ya foodies. Jadi ternyata ini adalah jajanan kekinian yang juga viral, nggak di kota Semarang aja, tapi sampai anak-anak Jaksel juga pada makan beginian. Ini harganya start from 22.000. 22.000 untuk yang komplit foodies. Tapi kalau misalnya kamu mau yang polosan, ini ada 16.000 ya. Iya, betul. Sama additionalnya Ada banyak. 6.000, 7.000. Pokoknya harganya receh banget foodies. Wadidaw, beneran receh ini sih. Apalagi lokasinya, si Poti Potato ini deket banget sama kampus. Fix jadi jajanan favoritnya anak kampus nih yang bosen kali ya jajannya gitu-gitu aja. Gak cuma kentang panggang foodies, kentang gorengnya juga ada kok. Justru si kentang gorengnya ini punya banyak varian topping yang bisa bikin kalian bingung deh tuh buat milih. Coba-coba Tasya, kita spill yuk menu bestsellernya biar foodies gak pinisir ini. Foodies pilih yang mana? Yang panggang apa yang goreng? Waduh, dua-duanya ini menggiurkan banget foodies. Ini benar-benar viral. Ini jam buka dari jam 3 sore sampai sehabisnya. Biasanya sih sekitaran jam 6 sore. Itu udah sold out, udah habis, dan bisa laku sampai 50-60 kilo kentang foodies. Lihat ya, di belakang masih ada yang order terus foodies. Ngeri nggak tuh, jualan cuma 3 jam tapi bisa habis puluhan kilogram kentang. Iya foodies, kentang utuh loh ya, karena semuanya diolah langsung di sini. Nggak ada itu kentang frozen atau sisa kemarin. Kece kan? Aku malah tergiur sama kentang gorengnya. Ini ada mozzarellanya foodies. Kita angkat dulu. Molor gak tuh foodies ya. Ini atasnya juga ada taburan oreganonya foodies. Nah ini biasanya garis-garis yang dipakai untuk makanan-makanan yang pakai food plating gitu loh foodies. Cakep. Langsung aja kita coba. Aku doain rumah tangga orang-orang yang nonton ini nggak putus-putus kayak kejunya tadi. Molor terus, ini bener-bener kejunya banyak. Terus si kentangnya juga luarnya habis digoreng tuh kan ya, gurih, asin, tapi dalamnya tetap lembut tuh. Sensasi keju moza yang bisa melorot sepanjang itu tuh emang seru banget ya gak sih? Soalnya nggak semua yang pakai embel-embel mozzarella beneran bisa molor panjang foodies. Wah kalau ini sih ketahuan nih kalau pakai keju moza yang nggak kaleng-kaleng ya kualitasnya. Gak cuma soal tekstur, rasanya juga kompleks banget nih. Yang jelas dominan gurih nih foodies, dan gurihnya juga nggak malu-malu loh. Ini yang cukup unik, dia punya saus gravy atau gravy saus. Biasanya kalau saus gravy ini kita ketemunya kayak di stick atau di
ayam panggang gitu foodies. Tapi ini dikolaborasiin sama kentang goreng dan gak kalah cakep foodies. Gravy sauce atau kuah pekat ini terbuat dari sari-sari daging yang keluar secara alami saat proses masak. Warnanya identik kru foodies dan konsistensinya emang kental kayak begini. Cocok deh ketemu sama gurihnya keju mozzarella dan gurihnya bumbu-bumbu rahasia ala putih potato. Foodies, begitu semua rasa ini ketemu dalam satu suapan, dar deh tuh gurihnya. Lazis. Masih ada menu lainnya foodies, kentang PGG, kentang panggang. Waduh, tapi ini bukan keripik kentang yang dipanggang ya. Ini benar-benar kentang bulat, terus dibejek-bejek, abis itu dikasih ini nih, tumis daging sapi foodies. Ini yang cukup unik, kalau kentang yang tadi itu digoreng dan tidak ada kulitnya. Nih, maaf ya, aku ambil pakai tangan ya foodies ya. Ini nggak ada kulitnya nih foodies. Tapi kalau si kentang panggangnya ada kulitnya foodies. Terus cara pengelolaannya lebih sehat. Soalnya dipanggang foodies. Secara aroma, ini lebih memikat foodies. Lebih pekat aromanya dibanding yang sebelumnya karena memang biasa kalau dipanggang tuh aromanya lebih keluar-keluar gitu foodies. Wah, ini olahan kentang yang stoknya paling terbatas dan paling cepet banget habis nih foodies. Jangan nunggu jam 6 sore baru kesini dan pesan kentang panggang, dijamin bakalan kehabisan itu kamu. Kita coba makan kentang ya foodies. Wow, ada tumisan daging sapinya masuk ke mulut. Kamu bisa bayangin makan bistik sapi yang dihancurin gitu ya, jadi dagingnya halus, tapi bukan pakai nasi, pakai kentang. Sumpah, ini benar-benar ngebawa aku rasanya tuh ngingetin si tumis sapinya itu kayak bistik sapi tapi yang dihalusin. Kalau bistik sapi kan bulat-bulat gitu, dagingnya dipadetin. Kalau ini tuh dihalusin, bener-bener enak. Saus si dagingnya ini ala-ala saus teriyaki dan saus tiram gitu loh, kombinasinya. Ada manisnya, ada asinnya, ada gurih-gurihnya foodies. Ayo, jujur deh, pasti kalian lihat si kentang panggang ini jajanan yang kelihatan B aja kan? Tapi surprisingly, rasanya bisa semantap itu loh foodies. Semua rasa yang kamu cari berasa ada aja kita di dalam satu sajian ini. Apalagi makannya makin nikmat lagi nih, karena tekstur kentangnya yang lembut banget. Kayak suara si emak nih kalau nyuruh angkat jemuran. Nggak bohong, no tipu-tipu, no hoax. Emang ini tuh bener-bener viral banget, rame banget. Dari tadi antriannya nggak putus-putus foodies. Terus di sini juga yang cukup pekat, ada aroma butternya foodies. Terus ini apa nih kresek ini? Aluminium foil ya foodies. Jadi kalau misalnya mau makan atau mau masak kentang, supaya dipanggang tapi dalamnya itu nggak terlalu kering si kulit luarnya, dan menjaga kelembapan ataupun tekstur lembut si daging kentangnya, itu dibungkus pakai aluminium foil. Dan ini juga bikin kalau dibungkus sampai ke rumah, angetnya lebih tahan lama foodies. Cakep. Masa sih sering lewat tapi nggak mampir? Ih, sayang banget, cus, mampirin skuy. Namanya inget ya, Putih Potato. Lokasinya foodies ada di Jalan Banjarsari Selatan nomor 9, Semarang, Jawa Tengah. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.